Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di dunia? Nih, di muka saya ini. Nih, termasuk sini. Muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak memperbanyak amal hari ini. Bagaimana caranya? Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Saya mau kasih tanding mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding dulu, ibu-ibu dulu. Salawat bareng-bareng, ikut sama saya. Ayo ibu. Salatullah ayo ibu. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 8,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ayo pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, salawat bareng-bareng. Ayo pak. Salatu. Kenapa nalobi? Itu mau poligami. Ayo, ulang. Ayo bapak-bapak, yuk. Salatu. Lobe memang tuh. Ya sudahlah, nilainya 2,1. Sekarang yang ribu kita dengar ini bos-bos di atas. Jangan ribu. Dengar ini nih, dengar ah. Jangan mempermalukan bapak-bapak di bawah. Ayo Pak, ayo. Salat ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Kenapa Ustaz? Karena ada Ahmad Ali yang belikan saya tiket di sini. Kenapa Ustaz? Itulah kalau orang bersatu kuat suaranya. Maka kalau mau maju Poso, bersatu semua ini aman Poso. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Nilam Sari, beserta suami beliau yang juga anggota DPR RI, fraksi Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati, Ibu Bupati Kabupaten Poso beserta wakil bupatinya. Dan Ibu Bupati ini kukira tadi artis dari Jakarta. Bagusnya kalau Bupati tak cantik deh. Kalau mau demo nak muda senyum Bupati, pulang deh cantik sekali. Tapi kalau sudah jelek, suka marah-marah, bodoh, apa tahu? Cantik. Saya tidak pede di sampingnya, ketambah pendek kan dia. Masya Allah. Saya bilang, Ibu Nilam, kita di samping deh, karena kalau saya di sampingnya saya takut tergoda bela. Aduh. Masya Allah. Cerdas juga. Kenapa cerdas? Dokter. Ada cantik tapi dongo. Ini cantik, cerdas, tinggi. Masya Allah. Tinggal kita doakan, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang cantik juga hatinya. Karena biar cantik fisiknya, kalau busuk hatinya, susah rakyat sejahtera. Ya. Nah,
para alim ulama. Mana kayak ini yang ngatur-ngatur sound system? Kudoakan ku itu mencerit 2 hari. Kasih baik saya ini bos. Ya, para tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, saya cinta Bapak, saya muliakan Ibu Bapak karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau cerita. Ini cerita bukan cerita sinetron, tapi kisah nyata. Suatu kali di Madinah sangat panas. Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar. Saya baru-baru pulang tanah suci, umroh. Saya sempat mendapat 50 derajat Celcius panasnya. Sampai HP saya hang gara-gara panas. Madinah sangat panas. Akhirnya hampir semua orang berteduh di rumahnya. Tiba-tiba keluar seorang manusia. Berlari-lari kecil. Kenapa? Takut kepanasan. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Kemana? Dia lari ke masjid. Sampai di masjid beliau berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah lagi seorang manusia berlari-lari kecil. Kenapa? Juga takut kepanasan. Siapa? Umar bin Khattab. Sampai di masjid, lalu dia dapat Abu Bakar Siddiq dan berkata, Abu Bakar, tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid. Ada apa gerangan ini kau di masjid? Nah bilang Abu Bakar, saya panas, lapar. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid. Saya lapar panas dapat pahala. Lalu Abu Bakar balik tanya, kau Umar, barusan kau juga aku dapat begini. Dia bilang sama, saya juga lapar dan panas. Saya datang ke masjid, mereka berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Dia tidak berlari, jalannya tenang. Kenapa? Tidak takut kepanasan. Kenapa? Kemana beliau kakinya melangkah, ada awan di atasnya melindungi sehingga matahari tidak langsung menyentuhnya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam orang Islam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau ringkas-ringkas. Ada mahasiswaku turun dari mobil langsung dia bilang, Ustaz, Assalamualaikum. Apa sih itu Assalamualaikum cilaka? Nah bilang singkatan itu Ustaz, Assalamualaikum. Ada juga Nabi bilang aswabar. Apa sih aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau singkat-singkat itu salam. Kalau Bapak Ibu mau sempurna salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya, baru samu ku dapat siang-siang di sini. Kenapa kok? Nabi bilang Umar, lapar ki Nabi, panas juga di rumah, maka kami datang di sini. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Anda juga barusan dapat siang-siang begini, ada apa? Sama, saya juga lapar Kak. Akhirnya 3 orang ini berkata, melanjutkan zikir. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya di Madinah, kaya dermawan, kaya penyantun. Yang banyak di tetangga kita kaya pelit, seke, kikirigan paku jambatan. Kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari ini seperti Ama Ali lah. Ibu, Bu, kepada saudaraku Sulawesi Tengah, bersyukur kalian ada manusia seperti Ahmad Ali. Kenapa? Pengusaha, politisi, sibuk, tapi alhamdulillah masih mau ngurus masjid. Maka alhamdulillah kita ada Pak Ahmad Ali yang mau mengurus masjid. Banyak orang kaya saya dengar. Siapa dia undang? Bukan ustadz. Siapa dia undang? Artis. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Datang menyanyi, alamat palsu. Bajunya di atas turun ke bawah. Yang di bawah naik ke atas. Sempit. Apa je nak kasih kau? Joget mi nak kasih lihat pahamu. Nak kasih lihat pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kau. Nak pakai cina-cina mah kau. Alhamdulillah. Tauwa, Ahmad Ali, pejabat, konglomerat, pengusaha masih mau ngurus masjid. Alhamdulillah.
Ini kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari seperti inilah. Lalu Abu Bakar berkata, kita ke rumahnya Abu Ayyub. Baik. Ke rumahlah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara perempuan. Akhirnya Abu Bakar berkata, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar. Sebentar lagi dia datang. Silahkan masuk. Kata Nabi, selama tidak ada istri suamimu, selama tidak ada istrimu di rumah, kami tidak boleh masuk ke rumahmu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telepon tamang SMA-nya dulu. Datang mako, pergi mi suamiku. Halo bu, ibu, bu, tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Dengar, tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupuku Ustaz, baik sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah protes ke ibu-ibu. Nah bilang, Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Pasti sama perempuan. Berarti sama. Ibu-ibu. Woi. Mau kau punya suami setia? Mau? Mau? Jadilah istri seperti Khadijah. Bisa. Itu Khadijah bu, kalau pulang suaminya sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang suaminya, dia bersihkan telapak kakinya dengan air hangatnya. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, pulang kau beli memang mako baskom. Kasih ke istrimu hikmah tablik akbar. Yang kau ketawa ibu, serius kah ini? Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau piko pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik. Giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak cuci tidak napaki. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada bedak di sini, nah kasih timun matanya. Datang suaminya, Nabi bilang suaminya, kasih baik-baik saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Ini sama ini. Maka ibu, woi, bu, pulang nanti kalau jam 5 mau pulang suamimu, 4:30 dandan memang mako. Jangan juga berlebihan. Mantan-mantan sudah dengar begini, mau pulang suaminya, nak kuncir 3 rambutnya. 2 di sini, 1. Pakai romini-mini, sepatu high heels. Datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Bu, halo bu. Nabi jelaskan begini, apabila ada seorang istri berdandan, ketika mau tidur bersama suaminya, maka malaikat berdoa di malam itu, ya Allah, rahmati wanita ini hingga pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya.